oke. Susannya udah jadi labubu sekarang. Oke. Kita mulai dari bab 9 ya, Pak Ronald ya. Ya, oke. Iya, betul. Saya melihat gerakan bibirnya. Ya, oke. Berpikir positif terhadap orang lain. Mungkin ada teman-teman yang mau baca. Menarik loh dari judulnya. Oke, mungkin ini ada beberapa teman yang juga masih belum belum ini ya. Oke, on the way untuk hadir. Oke, saya mulai aja deh. Ya, saya mulai baca ya. Untuk bab 9, berpikir positif terhadap orang lain. Berikut nasihat dasar untuk memenangkan kesuksesan. Camkan dan ingatlah, kesuksesan Anda ditentukan oleh dukungan orang lain. Satu-satunya rintangan antara Anda dan keinginan Anda adalah dukungan orang lain. Perhatikan hal berikut. Seorang eksekutif bergantung pada bawahannya untuk menjalankan instruksi-instruksinya. Jika anak buahnya tidak menjalankan instruksi eksekutif, direktur utama perusahaan akan memecat eksekutif tersebut, bukan bawahannya. Seorang tenaga penjualan bergantung pada para konsumen yang membeli produknya. Jika konsumen tidak membeli produk yang ia tawarkan, tenaga penjualan tersebut gagal. Seorang dekan fakultas pun bergantung pada para guru besar yang untuk menjalankan program pendidikannya. Seorang politikus bergantung pada para pemilih yang memberinya suara saat pemilihan umum. Seorang penulis bergantung pada para pembaca yang membaca karyanya. Seorang pengusaha retail akan menjadi pengusaha retail karena para karyawan menerima kepemimpinannya dan konsumen pun menyambut program promosinya. Banyak terjadi dalam sejarah ketika seseorang merebut kekuasaan dengan kekerasan. Ia pun akan mempertahankannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pula. Pada masa itu kita harus bekerja sama dengan pemimpin atau berisiko kehilangan nyawanya. Namun kini orang lain harus mendukung Anda dengan sungguh-sungguh atau sama sekali tidak mendukung Anda. Nah, saatnya bertanya, setuju, saya bergantung pada orang lain untuk meraih kesuksesan. Tapi apa yang harus saya lakukan untuk membuat orang-orang ini mendukung dan menerima kepemimpinan saya? Jika diringkas dalam satu frasa, jawabannya adalah berpikir positif terhadap orang lain. Berpikirlah positif terhadap orang lain, mereka akan menyukai dan mendukung Anda. Bab ini akan menunjukkan caranya. Dalam sehari, ribuan kali peristiwa berikut sungguh terjadi. Sebuah komite atau kelompok sedang mengadakan pertemuan. Tujuannya adalah mempertimbangkan beberapa nama karyawan untuk promosi, pekerjaan baru, keanggotaan klub, dan mendapat kehormatan, yaitu seseorang yang akan mengutamakan sebuah nama. Sang ketua bertanya, bagaimana pendapat mengujinya? Dia juga mempunyai latar belakang teknis yang bagus. Referensi di kelompok kita. Namun ada segelintir komentar negatif yang menohok. Saya rasa kita harus menyelidiki dengan hati-hati. Ia bersama dengan orang lain. Saya tahu ia memiliki latar belakang teknis dan akademik. Saya memang tidak bukan sinya. Cek, saya aja Dalam Pak. Bangkok. Oh, Diria, Ceria, Lang. putus-putus Ceria. Mungkin boleh digantiin sama Ronald dulu. Nah, ya kan. Ya, di Oke, rumahnya Ceria yang wifi-nya mana nggak tadi? stabil. Yang mana tadi aku hilang? Oke, Itu ini ya. info. Hah? Yang mana Mbak Mia? Saya tahu saya tahu ia memiliki latar belakang teknis dan akademis yang mumpuni. Saya memang Oke, tidak meragukan kompetensinya. Namun saya mengkhawatirkan anggapan orang lain terhadapnya. Rekan timnya tidak menghargainya. Nah, berikut adalah pengamatan penting yang luar biasa. Minimal 9 dari 10 kasus faktor disukai
adalah hal pertama yang sering disebut. Dan dalam berbagai kasus, faktor disukai disebut bobot penilaian yang lebih tinggi ketimbang faktor teknis. Pernyataan di atas sangat layak diterapkan dalam pemilihan profesor guru besar di perguruan tinggi. Sesuai dengan pengalaman akademis saya pribadi, saya beberapa kali menyaksikan ketika beberapa nama dipertimbangkan untuk menduduki jabatan baru di fakultas. Ketika muncul sebuah nama, kelompok tersebut akan mempertimbangkan beberapa hal seperti apakah orang ini cocok menjabat posisi ini? Apakah para mahasiswa akan menyukainya? Mampukah ia bekerja sama dengan staf lainnya? Apakah pertanyaan yang diajukan di atas tidak adil dan tidak akademis? Bukan begitu. Jika orang tersebut tidak disukai, ia pun tak akan sanggup bersinggungan dengan mahasiswanya seefektif mungkin. Camkan hal berikut dengan baik. Seseorang tidak diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi, melainkan dipilih pada masa kini. Orang tidak punya waktu atau kesabaran untuk mengangkat orang lain. Setahap demi setahap dalam meniti tangga karir, seseorang akan terpilih berdasarkan raihan prestasi yang membuat dirinya menjulang lebih tinggi ketimbang yang lain. Kita dipilih untuk menduduki jabatan lebih tinggi oleh mereka yang sadar kita individu-individu yang menarik dan disukai. Setiap teman Anda akan memilih Anda setingkat lebih tinggi, dan Anda pun akan cenderung dipilih jika Anda disukai orang lain. Orang sukses menyusun rencana untuk menyukai orang lain. Apakah Anda juga berbuat demikian? Orang yang meraih posisi puncak karirnya tidak banyak mendiskusikan teknik berpikir positif terhadap orang lain. Namun, Anda akan terkejut melihat begitu banyak orang besar yang memiliki rencana tertentu, gamblang, bahkan rencana tertulis demi mengekspresikan rasa sukanya terhadap orang lain. Renungkan kisah Presiden Lyndon Johnson berikut. Jauh sebelum menjadi Presiden Amerika Serikat, ia sudah mengembangkan 10 formula kesuksesannya sambil mengasah kemampuan persuasifnya. Simaklah aturan-aturan hidupnya yang tercermin jelas dalam setiap hal yang ia lakukan. 1. Berusaha mengingat nama orang lain. Jika Anda dapat mempraktikkan secara efisien, perhatian Anda sudah cukup baik. Jadilah orang yang menyenangkan, sehingga orang lain tidak perlu merasa tegang jika berada bersama Anda. Jadilah pribadi yang ramah. 3. Raih kualitas pribadi yang santai dan mudah bergaul, sehingga Anda mudah menyesuaikan diri dalam berbagai keadaan. 4. Jangan egois. Berhati-hatilah terhadap kesan yang ditimbulkan ketika Anda bersikap egois di depan orang lain. 5. Olah diri Anda semenarik mungkin sehingga orang lain memperoleh nilai dari hubungan mereka dengan Anda. 6. Pelajari untuk mendapat elemen tersembunyi dari kepribadian yang tidak Anda sadari. 7. Coba luruskan setiap kesalahpahaman Anda dengan berkata jujur. Keluarkan segala unek-unek Anda. 8. Berlatihlah menyukai orang lain sehingga Anda belajar melakukannya dengan tulus. 9. Berupaya menyelamati prestasi seseorang atau mengucapkan rasa simpati atas duka atau kemalangan yang menimpa dirinya. 10. Berikan kekuatan spiritual kepada orang lain dan mereka pun akan memberi kasih yang tulus kepada Anda. Dengan hidup berasaskan ke-10 nasihat sederhana yang luar biasa itu, tingkat keterpilihan Presiden Johnson semakin tinggi dan tingkat dukungan di Kongres semakin kuat. Baca kembali nasihat di atas. Perhatikan, tidak ada falsafah balas-membalas di sini. Tidak ada keinginan untuk membuat orang lain dulu yang menyelesaikan perbedaan. Tidak ada rasa menganggap orang lain bodoh. Orang-orang besar, yaitu mereka yang berada dalam industri papan atas, seni, ilmu pengetahuan, dan politik, selalu manusiawi dan hangat. Mereka lebih memilih disukai orang lain. Namun, jangan mencoba membeli persahabatan karena persahabatan bukan untuk dijual.
Memberi bingkisan adalah tindakan yang mengesankan jika pemberian tersebut didasari ketulusan, yaitu rasa ingin memberi dan menyukai orang lain yang menerima bingkisan itu. Tanpa ketulusan, pemberian sering dianggap upaya penyuapan. Beberapa hari sebelum Natal, setahun lalu, saya berada di kantor direktur utama sebuah perusahaan truk kelas menengah. Ketika saya hendak pulang, seorang pengantar hadiah masuk ke ruang sambil membawa minuman dari firma vulkanisasi ban. Teman saya jelas tersinggung dan dengan nada tinggi menyuruh pengantar hadiah itu mengembalikan bingkisan tersebut ke si pengirim. Setelah pengantar hadiah itu pergi, teman saya buru-buru menjelaskan, "Jangan salah paham, saya suka memberi bingkisan dan menerima bingkisan pula." Lalu ia menyebutkan sejumlah bingkisan yang ia terima dari rekan bisnisnya pada hari Natal. Namun, ketika bingkisan diberikan hanya untuk bekerja sama dengan bisnis saya, pasti saya tolak, karena itu termasuk penyuapan. Saya memutus kerjasama dengan perusahaan itu 3 bulan silam karena hasil kerja mereka sangat jauh dari memuaskan. Dan saya pun tidak menyukai karyawan-karyawan mereka. Namun tenaga penjualannya terus menghubungi saya. Yang membuat saya jengkel, lanjutnya, seminggu lalu tenaga penjualannya berada di sini dan berkata, "Saya ingin bekerja sama kembali dengan Anda. Saya akan bicara dengan Santa Claus untuk mengirimi Anda bingkisan. Andai saya tidak mengembalikan bingkisannya, hal pertama yang akan dikatakan tenaga penjualan itu adalah, 'Saya rasa Anda menikmati bingkisan kami.' Benar begitu? Persahabatan tidak dapat dibeli. Ketika kita mencoba membelinya, kita akan rugi dalam 2 hal. Kita membuang uang, kita membenci orang lain. Berinisiatiflah membangun persahabatan seperti yang dilakukan para pemimpin. Kita memang mudah berbicara kepada diri sendiri. Biar dia dulu yang bertindak, biar mereka dulu yang menelepon kita, biar ia dulu yang berbicara. Sebenarnya kita pun mudah mengabaikan orang lain. Benar, mengabaikan orang lain memang mudah dan alami, tetapi itu pola pikir yang salah. Jika Anda membiarkan orang lain yang membangun fondasi persahabatan kalian, Anda mungkin hanya memiliki sedikit teman. Sebenarnya, tanda kepemimpinan yang nyata adalah inisiatif mengenal orang lain. Lain kali ketika Anda berada dalam pertemuan besar, amati nasihat penting berikut. Orang paling penting yang hadir adalah orang yang aktif memperkenalkan diri. Orang besar adalah pribadi yang berjalan menuju Anda, mengulurkan tangan dan berkata, "Halo, nama saya Jack R." Renungkan observasi tersebut dan Anda akan menemukan alasan bahwa orang penting adalah orang yang membangun persahabatan. Anda harus berpikir positif terhadap orang lain, seperti yang diutarakan teman saya. Saya mungkin tidak penting bagi orang itu, tapi orang itu sangat penting bagi saya. Karena itulah saya harus mengenalnya. Pernahkah Anda memperhatikan keheningan yang terjadi ketika orang sedang menunggu lift? Jika tidak sedang bersama orang yang dikenalnya, sebagian besar orang tidak pernah berkata apapun kepada orang di sebelahnya. Suatu hari saya melakukan eksperimen sederhana. Saya memutuskan mengajak bicara orang yang tidak saya kenal dan juga sedang menunggu lift. Saya memperhatikan reaksi sebanyak 25 berturut-turut. Memperhatikan reaksinya sebanyak 25 kali berturut-turut. Dan sebanyak 25 kali pula saya mendapat respon ramah dan positif dari orang itu. Mengajak bicara orang yang tidak kita kenal mungkin dianggap kurang sopan, tetapi banyak orang menyukainya dan inilah hasilnya. Ketika Anda mengucapkan perkataan yang menyenangkan kepada orang yang tidak dikenal, Anda akan membuat orang itu merasa lebih nyaman. Ini pun membuat Anda nyaman dan membantu Anda merasa rileks. Setiap kali Anda mengatakan sesuatu yang menyenangkan orang lain, Anda pun ikut merasa senang. Ini ibarat memanasi mobil di pagi yang amat dingin. Oke, terima kasih Mbak Mia. Oke, Kak Arya. Oke,
Thank you Kak Mia sudah backup. Thank you, thank you. Ya, dari teman-teman atau mungkin Kak Mia sendiri ada dapat sesuatu yang mau di-sharingkan? Atau mungkin Bu Naning sudah lama nih saya nggak mendengar suaranya. Ada Bu Ria. Oh iya, yang mana itu? Ya, Silakan Kak. yaitu setiap berhenti di lift, setiap menunggu sesuatu, banyak orang, saya diam aja. Paling cuma senyum kanan kiri, tapi nggak pernah ngajak ngobrol. Kalaupun mau ngajak ngobrol, mikir mau ngajak ngobrol apa ya, mulai ngomong apa ya, yang saya ajak ngobrol yang mana ya. Terlalu banyak pikiran, terlalu banyak Paling ini. nggak kita mulai dengan senyum dulu sama dia ya. Minimal, Mbak Mia, minimal tuh nyapa. Ini bicara kalau tentang ngobrol di lift itu menurut saya menarik karena eh mungkin ini menarik teman-teman. Ya, buat teman-teman yang mau berangkat ekspor summit, ya kan. Sebentar, bisa nggak yang ngalami itu? Jadi gini, saya saya kemurahan Tuhan pernah pernah ke Australia, ke Perth, tujuan kita ekspor summit itu di saat saya masih SMA kelas 3, ya kan. Kemurahan Tuhan, jujur ada yang bayarin ke sana, ya kan. Jadi bukan berangkat sendiri, ya kan. Tapi karena ibaratnya kan kita turis Indonesia pada waktu itu tidak banyak, sehingga eh, kita ini banyak bersentuhan dengan apa ya istilahnya bule kali ya, kalau kita boleh ngomong ya, dengan bule-bule itu. Dan yang menarik teman-teman, menurut saya ini adalah sebuah budaya dari mereka, ya kan, bahwa kalau berpapasan di lift, ya kan, ini tips aja sih. Minimal tuh sapa aja, good morning, selamat pagi, gitu aja. Ya nggak usah kita ngobrol panjang lebar. Anaknya berapa? Ya nggak usah. Ya, tapi minimal kita sapa aja. Itu menurut saya sebuah budaya yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Mungkin lebih tepatnya di Asia kali ya. Nah, kalau kita lihat di Jepang, di Korea, itu pun juga orang tidak saling menyapa kalau nggak kenal, ya kan. Tapi menurut saya itu menarik. Jadi pada waktu saya di Perth itu setiap kali ada apa namanya itu ya bule masuk gitu ya, itu biasanya saling tersenyum, good morning sir. Jadi menurut saya itu sebuah ice breaking yang menarik. Lah kalau setelah itu mau mau ngajak ngobrol sih sebetulnya terserah ya. Tapi minimal kalau di Mbak Mia bingung, saya harus nyapa apa ya? Nyapa aja deh. Dan itu menurut saya sebuah sebuah habit, sebuah sebuah eh, apa ya kebiasaan yang menurut saya menarik loh itu. Dan buat teman-teman yang mungkin terbiasa mungkin dampingin saya di hotel, ya kan, itu pun Anda akan melihat hal yang sama. Saya pun kalau misalnya apa namanya ada orang masuk ya kan atau apa, ini pasti kita akan saling sapa itu. Jadi membiasakan menjadi orang yang ramah, ya toh. Itu menurut saya satu habit yang menarik dan saya belajar itu pada waktu pertama kali itu saya ke Perth. Ya kan? Nah, nanti kita buktikan sama-sama ya. Tapi nanti kalau Explore Summit, jangan berkelompok dengan sesama orang HD. Kalau berkelompok sama orang HD, nggak kelihatan kan budaya itu. Tapi nanti pada waktu Anda berjalan sendiri, ya kan, itu kalau bertemu di lift, itu pasti nyapa. Itu. Tapi juga bukan berarti terus kalau ketemu berpapasan di jalan, nyapa. Enggak, kalau di jalan nggak nyapa. Di lift. Itu yang memang kelihatan. Pak Ronald mungkin punya pengalaman yang sama mungkin. Kebetulan karena belum pernah ke Perth, jadi belum pernah. Oh ya kali di negara lain ya kan. Saya coba sambil tak ingat-ingat ya. Tapi kalau saya tergelitik ini ya tadi ya yang di halaman 184. Biar dulu nanti dia yang bertindak, biar mereka dulu yang menelepon kita, biar ya dulu yang bicara. Ini kan yang sering kali juga saya ngalami ya. Misalnya contoh gini, aku kan udah pasang status. Jadi sambil nunggu, nanti biar aja dia yang kontak untuk mungkin kalau mau order produk atau mau nanya-nanya gitu ya. Kan aku pokoknya udah pasang status, udah pasang story, udah ngepost gitu kan. Ya ngelihat juga sih statusku tuh siapa sih yang ngelihat gitu ya. Oh ternyata ada sekian orang gitu ya. Sebetulnya udah ngelihat sih. Tapi
Ya, akhirnya pola pikirnya kayak tadi kan, nunggu orang lain yang action. Tapi yang saya merasa tergelitik di sini justru kan dikatakan orang paling penting yang hadir adalah orang yang aktif memperkenalkan diri. Jadi, oh berarti mestinya saya yang aktif gitu ya. Kayak tadi yang mungkin Pak Johan udah sharing ya. Bahkan itu kan konteksnya kalau saya bayangkan ke Perth itu di hotel toh. Hotelnya kan pasti hotel bagus juga gitu ya. Yang pastinya standar orangnya juga mungkin sudah di level yang berbeda lagi. Hmm, Nah itu ya, betul. habitnya ternyata udah beda gitu ya. Mindsetnya Ya. udah beda. Nah ini mungkin yang saya juga perlu belajar ya. Mindsetnya yang harus dirubah. Jadi ternyata harus lebih aktif gitu. Yes. Dan tadi ya, di mana sih? Orang penting adalah orang yang membangun persahabatan. Saya mungkin tidak penting bagi orang itu, tetapi orang itu sangat penting bagi saya. Karena itulah saya harus mengenalnya. Oh, ini ternyata pola pikirnya yang harus gini gitu ya. Jadi kenapa saya yang harus aktif untuk bikin janji dan presentasi karena ke orang itu? Karena orang itu yang penting bagi saya gitu. Saya mungkin tidak penting bagi dia, tapi orang itu penting bagi saya. Hmm. Mungkin sama ini ya. eh, Teman-teman juga jangan terintimidasi ya dengan omongan orang-orang bahwa oh alah ada maunya makanya ke sini gitu ya. Banyak orang kan terintimidasi ya dengan omongan Iya, omongan betul. seperti itu ya kan. Makanya saya selalu juga mengingatkan ke teman-teman kan, percayalah, tidak ada orang yang nggak butuh sama kita terus datang. Jadi maksud saya itu adalah hal yang wajar, ya kan? Kadang-kadang kan kita terintimidasi kan. Oh, tidak pernah apa namanya? Kalau ada Iya, butuhnya aja ke sini ya kan. Itu sebenarnya statement yang aneh loh itu. Karena orang datang ke kita, siapapun itu pasti ada butuhnya. Coba renungkan baik-baik, ya kan? Contoh, orang tua kita aja contoh. Orang tua kita, kenapa sih kok deket-deket sama kita? Ya karena dia butuh apa? Butuh relasi orang tua sama anak. Jadi tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak ada butuhnya tahu-tahu datang. Itu tidak mungkin, ya kan? Minimal ya. Mereka butuh teman. iya Ya, betul, jadi setuju. teman-teman jangan terintimidasi ya. Kadang-kadang kan kita tuh kalau datang, oh, kalau ada butuhnya aja ke sini ya kan. Saya tuh kadang-kadang mikir, salah saya apa ya? Kan bukankah semua orang begitu ya? Kalau ada butuhnya baru datang. Ya, jadi jangan terintimidasi ya, teman-teman. Tapi tetap saya berikan catatan. Bagaimana caranya kita berhubungan dengan orang itu, bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan orang itu juga akan menentukan juga. Jadi kalau terus kita datang ke rumah orang, tahu-tahu Mbak Mia, madu hati luar biasa ya kan. Mbak Mia dalam hati nanya, yang nanya siapa gitu ya. Lawang datang-datang langsung ngomong madu ya. Mbak Jadi Mia, kamu kan cara temanku. Ayo aku kenapa? dilarisi. Nah ya, jangan gitu ya teman-teman ya. Datang ke rumah orang langsung aja apa datang apa namanya ngomong ya kan. "Ih, ini biskin bagus loh ya. Aku Ayo beli. dilarisi dong." Ya jangan gitu. Ya, tapi sekali lagi tidak ada yang salah dengan statement orang bahwa eh, kalau butuh aja datang ke sini. Itu nggak ada yang salah dengan statement itu. Tapi kembali lagi, yang perlu kita tingkatkan adalah communication skill kita. Ya, karena apa? Kenyataannya, pada waktu kita punya communication skill yang baik, mereka baik kok sama kita dan tidak ada masalah. Dan sering kan, justru orang tuh berterima kasih sama kita pada waktu mereka mengenal produk HD, ya kan? Mereka mengenal Biskin, mereka mengenal Forstar, ya kan? Jadi sekali lagi, tidak ada yang salah dengan itu, communication skill kita yang harus kita tingkatkan. Itu. Saya kembalikan ke, Sedikit menambahkan. oh yes, saya tahu tuh spesialisasinya Cil ya. Ya, ya, dari Koronel sama Ko Johan saya dapat juga ya kan. Memang sih saya sedikit cerita ya. Ini beberapa tahun yang lalu saya tuh pernah dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp dan Hmm. saya tuh itu grup emak-emak yang memang sebetulnya kalangan atas ya kan. Tapi saya itu merasa bahwa diri saya ini bukan seperti mereka.
Tapi entah kenapa, saya tuh waktu itu kenapa ya, saya lupa kenapa saya dimasukin ke situ karena satu sekolah. Dan sebetulnya anak-anak mereka dan anak saya itu tidak satu kelas. Mereka itu anaknya sekarang sudah kuliah. Dan saya bertahun-tahun setelah saya sibuk menjalankan HDI ya kan, saya melupakan grup itu. Sampai suatu kemarin saya tersadar bahwa ternyata grup itu masih eksis. Mereka memposting foto-foto anak-anaknya yang sudah ke luar negeri ya kan gitu. Akhirnya kita kumpul. Singkat cerita kumpul dan di sini saya tuh dapat banget kena banget pas di 182 yaitu tentang Anda pun akan cenderung dipilih jika Anda disukai orang lain. Di situ itu saya ngena karena saya tuh waktu ngumpul di sana, saya tuh doa ya. Saya tuh ngomong gini, Tuhan, saya bisa memberikan apa buat mereka ya? Kayaknya mereka udah semuanya udah oke deh gitu loh. Lah mereka itu bukan ibu-ibu yang kurang kerjaan gitu, tapi memang kelihatannya santai gitu loh. Kita kumpul tuh karena untuk ngerayain ulang tahun segala macam gitu. Dan saya sama sekali tidak pernah masuk dalam presentasi HDI lah apalah, tapi memang di jidat saya udah tertulis HDI gitu. Jadi kalau mereka tidak mau nyari madu atau apa biasanya memang tahu gitu loh ke saya dan saya mencoba untuk setiap kali kalau ini saya minta boleh boleh ini enggak nebeng enggak gitu. Saya mencoba untuk menawarkan apa sih yang bisa saya lakukan supaya mereka itu ingat HDI gitu ya. Jadi kadang-kadang saya sengaja ada yang bisa aku nebeng mobilnya enggak atau gimana gitu. Oh, mereka jemput dan mereka jemputnya selalu ke kantor HDI ya. Itu yang saya masukin ke situ. Terus nanti ada segelinting masuk gitu ya. Kalau misalnya ada yang tenggorokan nggak enak lah, apalah gitu, kita masuk ke situ. Satu hal yang membuat saya itu disukai mereka, saya baru tersadar, ya kan? Mereka itu kalau setiap kali ulang tahun, ngerayain ulang tahun temen, tidak pernah doa, ngucapin aja. Jadi saya karena belajar di HDI ya kan kita belajar untuk nutup doa buka apa pas baca buku atau apa gitu ya walaupun saya tahu cara doa saya itu kadang-kadang masih terbata-bata apa kosakata saya juga masih belum banyak tapi saya mencoba untuk memberanikan diri walaupun tangan saya sebetulnya agak gemeteran ya saya mencoba dan mungkin kalau Anda lihat di IG saya status saya disebut Ibu Gembala loh di sana. Aduh, saya tuh sampai begini kah gitu. Jadi singkat cerita ya mereka mereka menyukai saya gitu ya. Udah mulai pokoknya setiap kali nanti kita kumpul Ria harus ikut ya gitu. Ini loh kalau nggak ada Ria kurang komplit, nggak ada doanya gitu. Jadi saya yang harus harus mulai untuk intens dan mungkin dari cara begitulah kita masuk supaya mereka menyukai kita dulu, baru nanti pelan-pelan kita tarik gitu ke HDI. Itu sih dari saya. Ya, mungkin ada teman-teman lain yang mau sharing. Ya lumayan ya. Jadi prinsipnya tetap ya. Pokoknya kalau kita itu punya manfaat, ya kan, pasti orang itu pasti suka dengan kita. Ya, ada lagi teman-teman yang mau sharing? Tadi namaku disebut ya. Siap. Namaku Masih. disebut sekarang Saya juga saya. baru tahu ternyata Bu Ria ini adalah ibunya Bu Naning. Ya kan? Karena kan Iya, biasanya kan ada namaku di doa ibuku disebut gitu kan. Nggak nyambung ya. Ya ya, silakan Bu Naning. iya. Saya sedikit saja dan tadi sebenarnya sudah banyak di-sharingkan oleh rekan-rekan, terutama Mbak Mia sama Pak Ronald ya. Nah, ini saya sangat tersentuh sekali di kalimat ini. Orang paling penting yang hadir adalah orang yang aktif memperkenalkan diri. Nah, itu sebelumnya itu bukan saya banget, karena saya biasanya kalau dalam satu
kelompok itu minggir dulu, ngamati dulu, yang mana dulu ya yang mau saya sapa gitu. Ya, mudah bagi saya kalau misalnya di situ ada anak kecil atau apa itu bisa. Tetapi kalau itu kumpulan apa dalam satu kondangan kah atau apakah itu amat sangat sulit untuk saya untuk lebih dahulu menyapa. Nah, di sini saya merasa ya di disentuh ya setiap kali lewat komunitas ini bahwa memang yang utama adalah bagaimana kita mencoba lebih dahulu eh, memberikan diri lebih dahulu untuk bisa orang lain peduli ke kita. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Naning, luar biasa. Ah, sudah lama ini. Nanti kita tanggal, oh ya, Escape ketemu kan ya, Ya, Bu Naning ya. pasti. Wah, Mm-mm. buat teman-teman ya yang belum daftar, ayo segera gitu ya. Kita reunian lagi di sana sambil main game. Oke, terima kasih. Oke, ya ini udah 8.30 ya. Tapi ini mungkin terakhir lah dari saya. Jadi, eh ya saya ingin garis bawahi juga teman-teman, ini sekali lagi masalah ketulusan, halaman 183. Ya. Jangan mencoba membeli persahabatan karena persahabatan bukan untuk dijual. Ini sangat menarik. Ya. Tanpa ketulusan, pemberian sering dianggap upaya penyuapan. Saya belajar hal ini teman-teman, itu jujur dari paman saya, dari adiknya mama. Ya kan, ini sekali lagi saya just sharing ya. Jujur keluarga saya dari dulu sangat-sangat dibantu oleh adiknya mama, ya kan. Ya seperti yang tadi saya cerita, saya bisa ke Australia itu yang bayarin ya adiknya mama itu, ya kan. Jadi keluarga keluarga kami itu banyak dibantu oleh keluarganya mama. Nah, satu yang saya belajar dari beliau adalah eh, pada waktu saya ini dalam tanda kutip berusaha mengembalikan kebaikan dia kepada keluarga saya. Satu hari saya pulang dari Surabaya, eh, saya kan pada waktu itu kan masih tinggal di Semarang di rumah orang tua. Saya bawa oleh-oleh, ya kan. Saya bawa oleh-oleh, saya bawakan ke adiknya mama ini, dan pada waktu saya berikan ke adiknya mama, menurut saya pernyataannya dia itu yang sampai hari ini nempel di kepala saya dan sangat menarik. Dia cuma ngomong gini, kamu ngapain bawa ke saya? Dia ngomong gitu. Pertanyaan saya, mamamu kamu belikan apa? Papamu kamu belikan apa? Adikmu kamu belikan apa? Kokomu kamu belikan apa? Itu. Dia bilang, eh, perhatikanlah mereka dulu. Dan intinya, satu statement ini yang dia bilang, bahwa kamu nggak perlu mengembalikan kebaikan itu ke saya. Kalau memang kamu punya, berikanlah ke orang lain. Itu menurut saya adalah sebuah statement menjadi sebuah pembelajaran dan itu yang menjadikan saya seperti hari ini, ya kan? Bahwa pada waktu kita memberi, jangan berharap kembali. Pada waktu memberi, ya udah, ya lepas, ya kan? Dan pada waktu saya baca ini, ya kan, ya saya diingatkan, itulah artinya sebuah ketulusan. Kalau kita memberi, kita berharap kembali, yaitu bisa jadi itu adalah penyuapan. Ya kalau kita apa namanya ngikutin ini ya, ngikutin istilahnya yang di buku ini ya kan. Jadi makanya saya langsung teringat bahwa nasihat dari adiknya mama, ya kan, itu menurut saya sangat-sangat baik banget, yaitu itu Mbak Danis kenal sama adiknya mama saya, karena itu adalah nasabah prioritas yang dulu dipegang sama Mbak Danis, ya. Jadi jujur adiknya mama saya itu terkenal banget di Semarang, orangnya tulus, baik, ya kan, dan itu nasihat yang menurut saya sangat-sangat luar biasa, ya kan. Jadi dia bilang, jangan kembalikan ke saya. Kalau kamu punya, berikan pada orang lain. Itu sampai hari ini nempel banget buat saya. Jadi makanya pada waktu ini ya sekali lagi diingatkan di halaman 184 ya kan, persahabatan tidak dapat dibeli. Ketika kita mencoba membelinya, kita akan rugi dalam dua hal. Kita membuang uang dan kita dibenci orang lain. Kenapa? Itu karena pemberian kita pamrih, ya kan. Jadi sekali lagi teman-teman, memberi ya memberi aja. Jadi ibaratnya gini,
Kalau memang kita nggak rela memberi, ya udah nggak usah beri, ya kan? Karena itu akan mempengaruhi jangka panjang. Jangka pendek mungkin nggak masalah, ya kan? Jangka pendek mungkin nggak masalah, karena kan dalam tanda kutip mungkin belum ketahuan gitu ya. Tapi pada waktu jangka panjang itu nanti akan ketahuan. Dan pada waktu ketahuan itu yang rugi sebetulnya ya kita sendiri. Kenapa? Itu tadi sudah buang orang, orangnya benci sama kita, ya kan? Kita mau ungkit-ungkit pun nggak bisa, gitu loh. Karena apa? Ini kalau kita baca ya di halaman 184 atas kan, bahwa pada waktu ada orang mau memberi, ya kan, ada orang yang langsung, sebentar, kamu beri mau apa nih, ya kan? Jadi apa tuh? Saya mana tadi ya? Saya nggak mau ketika bingkisan diberikan hanya untuk kerjasama dengan bisnis saya, pasti saya tolak karena itu termasuk penyuapan, ya kan? Karena itu akan menjadi sia-sia. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak boleh memberi. Menurut saya memberi itu harus, ya kan? Tapi sekali lagi ya memberinya harus tulus, ya kan? Ya kita memberi aja, ya kan? Masalah nanti ya mungkin kalau teman-teman berpikir, loh, lah nanti kalau tidak ada pengembalian dari pengalaman saya teman-teman. Ada sih dalam tanda kutip yang tidak mengembalikan. Tapi yang menarik adalah di saat kita menemukan orang yang dalam tanda kutip mengembalikan ke kita, itu jauh lebih powerful daripada yang abal-abal itu. Karena kan tadi di halaman berapa tadi ya? Itu kan juga disinggung tuh. Eh, nah itu yang menarik ya. Halaman 182 aturan-aturan hidup yang tercermin jelas setiap hal yang ia lakukan. 10 hal itu menarik, ya kan? Di nomor 10, ya kan? Berikan kekuatan spiritual kepada orang lain, mereka pun akan memberikan kasih yang tulus kepada Anda. Artinya apa? Bahwa pada waktu kita memberikan itu tulus, mereka pun juga mengembalikan kita juga tulus. Itu. Jadi jangan khawatir, percayalah bahwa ada kok, ada yang memang tidak mengembalikan, tapi yang mengembalikan tulus pun nanti ada. Dan menurut saya itu yang akan menjadi apa long lasting, apa ya long lasting itu apa ya? Tolong Tahan terjemahkan lama. dalam bertahan lama itu. Jadi pada waktu awet, pada waktu kita bisa memberikannya dengan tulus, itu nanti dia mengembalikannya juga dengan tulus kok. Itu. Jadi ini satu hal yang hari ini kita diingatkan ya. Jadi memberi tetap harus. Jadi bukan berarti wah berarti ngapain dong kita memberi, ya kan? Tapi yang kita perlu belajar adalah memberi dengan tulus. Ya, mungkin itu ringkasan saya. Sudah 838. Saya kembalikan ke Ceria. Oke, terima kasih Pak Johan untuk ringkasannya. Ya, teman-teman, kita tutup hari ini. Mungkin Pak Ronald ada pengumuman atau? Oh, tak pikir Ibu Gembala mau nutup. Oh ya, enggak. Maksudnya ada pengumuman mungkin? Mana nanti habis doa. Ya. Saya coba ya. Saya sudah ini sambil tadi Pak Johan lagi ngomong, saya bikin beberapa kata untuk tutup doa. Saya harus belajar. Oke, mungkin nanti teman-teman yang lain juga mau untuk belajar. Oke, ya, mari kita tutup dengan doa. Saya pimpin. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini 27 peserta yang mau meluangkan waktu untuk membaca, belajar dari pengalaman setiap orang yang ada di sini, yang mau sharing. Berkati kami ya Tuhan untuk hari ini, untuk setiap kesibukan kami hari ini. Engkau jauhkan dari semua hal-hal yang tidak baik dan Engkau berikan pada kami sebuah peluang yang bisa kami dapat supaya kami bisa terus berkarya dengan lebih baik lagi. Jauhkan kami dari segala ego yang tinggi, agar kami bisa terus menjaga setiap persahabatan kami dengan sesama, agar semua hal-hal yang baik untuk sesama kami juga terlindungi dan terberkati oleh-Mu. Lindungi kami dalam perjalanan kami hari ini yang akan berangkat ke perjalanan untuk menuju ke escape.
Buat teman-teman semua juga yang akan melakukan perjalanan, Engkau lindungi, Engkau jaga supaya setiap perjalanan kami ini aman sampai tujuan. Terima kasih ya Bapa, dalam namamu yang paling mulia, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Oke.